Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang bela negara. Saya, Risma Nur Azizah, dan rekan-rekan saya, Rifki Ramdhani dan Amelia Widianata. Yang pertama, definisi bela negara. Bela negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan warga negara untuk membela negaranya dari ancaman yang membahayakan keutuhan negara. Ini mencakup tindakan yang terorganisir oleh negara ataupun kelompok masyarakat yang didorong oleh kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Bela negara penting untuk menjaga kedaulatan negara dari segala ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam konteks Indonesia, bela negara adalah upaya menyeluruh, teratur, dan terorganisir dalam rangka cinta tanah air, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Kemudian ada landasan ideal. Pancasila sebagai dasar ideologi nasional. Pancasila mencakup prinsip-prinsip seperti Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada landasan konstitusional dengan mengatur hak dan kewajiban warga negara terkait pertahanan dan keamanan negara, serta tugas TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional bela negara. Ada landasan operasional. Landasan operasional mencakup aturan lebih terperinci dalam pelaksanaan bela negara, seperti konsep wawasan Nusantara, hak asasi manusia, peran TNI dan Polri, serta undang-undang tentang pertahanan negara dan tentara nasional. Pentingnya pemahaman atas landasan hukum bela negara. Untuk memastikan bahwa setiap warga negara memenuhi hak dan kewajiban dengan benar, sangat penting untuk memahami landasan hukum bela negara dan perspektif ideal dan konstitusi, serta bagaimana TNI dan Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bela negara ini bisa kita lihat dari berbagai perspektif seperti 5. Bela negara dalam perspektif strategi dan kebijakan pertahanan negara oleh Brigadir Jenderal TNI Kupyanto Setiono MA. Untuk mencapai tujuan nasional merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, kesadaran bela negara sangat penting dalam pertahanan negara Indonesia. Artikel yang disampaikan oleh Brigadir Jenderal TNI KUP Yanto Setiono MA menunjukkan betapa pentingnya strategi nasional sebagai tanggapan terhadap perubahan lingkungan strategis yang terjadi di tingkat regional, nasional, dan global. Strategi pertahanan berlapis yang memadukan lapis pertahanan militer dan nirmi militer, sistem pertahanan semesta, adalah salah satu strategi yang dipromosikan. Konsep ini mendorong semua warga Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertahanan negara dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bergantung pada kesadaran bela negara. Kesadaran ini tercermin dalam sikap dan perilaku warga negara yang didasari oleh kecintaan kepada negara, Pancasila, dan UUD 1945 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ditunjukkan betapa pentingnya menumpuk kesadaran bela negara sebagai bagian dari karakter bangsa Indonesia, karena ini berkaitan dengan keamanan fisik dan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan negara. Kementerian Pertahanan memiliki program bela negara yang bertujuan untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam membela negara. Program ini meningkatkan kesadaran bela negara dalam sistem pendidikan tinggi dan mencegah melalui pembinaan yang berkelanjutan. Dari UUD 1945 hingga UUD saat ini, sejarah pengembangan kesadaran bela negara menunjukkan perubahan peraturan yang mencerminkan perubahan lingkungan strategis. Namun, pembaharuan undang-undang tidak selalu berjalan lancar. Terkadang, hal itu terhambat oleh perselisihan politik dan hukum yang kompleks. Upaya Kementerian Pertahanan untuk membuat undang-undang yang mengatur bela negara menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi dan mempertahankan NKRI.
Meski demikian, ada tantangan politik dan hukum yang harus diatasi selama proses perundingan peraturan bela negara. Secara keseluruhan, kesadaran bela negara tetap menjadi pilar utama dalam menjamin eksistensi dan keamanan negara Indonesia, terlepas dari berbagai kesulitan yang dihadapi. 6. Bela negara dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Karena keputusan Presiden nomor 28 tentang peringatan Hari Bela Negara atau HBN ditandatangani pada tahun 2006, peringatan tahun 2015 sebenarnya adalah peringatan ke-9, bukan ke-67. Meskipun demikian, kesalahan tersebut menunjukkan betapa pentingnya kesadaran sejarah, karena sejarah tidak hanya mencatat peristiwa, tetapi juga memberikan makna. Agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948 adalah peristiwa yang menjadi dasar peringatan HBN karena menunjukkan kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman kemerdekaan. Perlawanan rakyat dan pasukan gerilya menunjukkan bahwa kekuatan bangsa ada pada rakyatnya, meskipun ibu kota runtuh dan banyak pemimpin ditawan. Perjuangan tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Jenderal Sudirman menunjukkan betapa pentingnya pemahaman sejarah untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme dalam situasi seperti ini. Selain itu, artikel yang juga menekankan pentingnya kesadaran bela negara dalam menghadapi ancaman modern, termasuk ancaman non-tradisional seperti narkoba, terorisme, dan serangan budaya. Artikel menekankan betapa pentingnya menyiapkan generasi muda dengan kompetensi intelektual, keterampilan, dan sifat yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Bela negara dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Banyak orang sekarang melihat dunia dengan cara yang berbeda karena globalisasi. Ini dapat membahayakan kepercayaan dan keamanan negara. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya untuk memperkuat sistem keamanan nasional untuk melindungi rakyat, mempertahankan kedaulatan negara, dan memastikan kemajuan terus-menerus. Perundang-undangan Indonesia seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pertahanan Negara mengatur bela negara sebagai strategi pertahanan negara. Bela negara melibatkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pembelaan negara yang didasarkan pada cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan komitmen kepada Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara terkait bela negara diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2016 menegaskan bahwa pendidikan bela negara, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai profesi sangat penting. Bagian dari revolusi mental yang bertujuan untuk membangun karakter dan jati diri bangsa yang kuat adalah menanamkan kesadaran bela negara. Membangun warga negara yang memiliki kesadaran bela negara sangat penting untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa serta menghadapi ancaman yang beragam dan kompleks di era globalisasi. Tantangan ke depan membutuhkan strategi yang terarah dan efektif untuk pembinaan kesadaran bela negara. Globalisasi telah menyebabkan masyarakat Indonesia menghadapi masalah seperti terorisme, radikalisme, peredaran narkoba, dan aktivitas melawan hukum lainnya. Untuk menjaga keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan rakyat serta keutuhan wilayah NKRI, diperlukan peningkatan sistem keamanan nasional dengan landasan hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Bela negara menjadi strategi penting dalam menghadapi ancaman tersebut. Pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai anggota TNI, dan pengabdian sesuai profesi adalah semua bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran bela negara. Untuk menangani tantangan di masa depan, diperlukan kesepakatan dan kerjasama antar instansi pemerintah serta pelibatan seluruh lapisan masyarakat dalam pembinaan kesadaran bela negara sebagai fondasi kuat untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bela negara, politik, dan demokrasi di Indonesia. Dalam konteks politik nasional dan internasional,
ada pepatah yang disampaikan oleh John F. Kennedy, yaitu, jangan bertanya apa yang negaramu bisa lakukan untukmu, tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu. Pepatah ini sangat penting mengingatkan semua warga Indonesia untuk mempertahankan nilai-nilai nasional dan bernegara, menumbuhkan rasa nasionalisme, menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia dalam dinamika ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dalam sejarah perjuangan Indonesia, berdirinya negara ini adalah hasil dari perjuangan kolektif rakyat melawan penjajah. Oleh karena itu, untuk memiliki keinginan yang sama untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan negara Indonesia, sebagaimana yang dijanjikan dalam Undang-Undang 1945, setiap warga negara harus internalisasi nilai-nilai perjuangan itu. Pasal 28 Undang-Undang 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara dalam politik, menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan perundang-undangan, serta kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam situasi seperti ini, partisipasi politik aktif dan upaya untuk memastikan pemilu yang berintegritas sangat penting, sambil menghormati integritas, etika berbangsa dan bernegara, dan kedewasaan demokrasi dalam proses politik, untuk menjaga keutuhan dan solidaritas nasional serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Peran bela negara diperlukan dalam pemilu berintegritas. Ada bela negara dan pengenalan konflik. Untuk menjaga kelangsungan bangsa, bela negara adalah sikap cinta kepada NKRI karena Indonesia memiliki banyak suku dan pulau yang berbeda. Ada kemungkinan konflik kekerasan massal dapat muncul dari konflik kecil, konflik penting untuk dicegah, dan masyarakat memiliki peran dalam menangani konflik. Konflik dapat terjadi karena stereotip, prasangka, dan pembelahan kelompok. Kesadaran bela negara sangat penting untuk menumbuhkan sifat nasionalisme, patriotisme, dan kritik konstruktif untuk mencegah konflik. Media sosial dan bela negara, pencegahan konflik sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 mengatur penanganan konflik sosial, termasuk pencegahan, tanggung jawab militer, dan pemulihan pasca konflik. Meskipun data menunjukkan bahwa konflik berkurang sejak 2012, media sosial menyebabkan konflik melalui hoaks dan ujaran kebencian. Penting untuk meningkatkan pencegahan konflik melalui media sosial dengan menyebarkan pesan yang menekankan prinsip-prinsip Pancasila dan kesadaran bela negara untuk mencegah konflik sosial. Lembaga pemerintah harus bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. 11. Bela negara dan ketahanan lingkungan Indonesia. Warga Indonesia menghadapi tantangan untuk mempertahankan sense of defense dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena dinamika politik yang terjadi di tingkat global, regional, dan nasional. Dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia harus mempertimbangkan dan memanfaatkan warga dalam berbagai hal, termasuk pertahanan. Ini termasuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, keselamatan, dan persatuan dan kesatuan bangsa. Program bela negara tidak hanya berkaitan dengan negara fisik, tetapi juga dengan aspek sosial dan lingkungan. Bela negara diperlukan untuk mewujudkan ketahanan lingkungan alam dan sosial, serta ketahanan nasional yang terkait dengan lingkungan hidup. Untuk memastikan keberlanjutan kemampuan bela negara juga harus dipertimbangkan dari sudut pandang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kesimpulannya, bela negara adalah kunci dalam mempertahankan kedaulatan, kesatuan, dan keberlanjutan Indonesia, dan evaluasinya perlu ditingkatkan untuk mengukur kemajuan dan pencapaian serta untuk menemukan tantangan dan ancaman yang perlu diatasi. 12. Peran strategis pupuk bagi ketahanan pangan. Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas, menggambarkan ketahanan nasional sebagai keadaan dinamis suatu bangsa yang mencakup keuletan dan ketangguhan dalam mengembangkan ketahanan dan kekuatan nasional untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, hambatan, dan ancaman baik dalam maupun luar negeri. Konsep dasar ketahanan nasional adalah kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi semua tantangan dan ancaman. Terdapat banyak komponen dalam ketahanan nasional, termasuk ketahanan ideologi, militer, ekonomi, moneter, sosial budaya, dan pangan. Salah satu aspek yang paling strategis adalah ketahanan pangan, karena
kegagalannya dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kekerasan, intoleransi, korupsi, terorisme, bencana alam, narkoba, kemiskinan, dan kesenjangan sosial ekonomi adalah beberapa ancaman terhadap ketahanan nasional selain dari ancaman militer. Ketahanan nasional Indonesia sangat sulit, terutama dalam hal kekuatan ideologi yang semakin lemah. Sebagian orang Indonesia mengancam keutuhan bangsa dengan mengubah ideologi negara dari Pancasila menjadi negara agama. Banyak elit politik tidak peduli dengan masalah ketahanan nasional, dan upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan masih kurang. Ketahanan pangan negara dapat terancam oleh ketergantungan impor, terutama beras. Kasus operasi tangkap tangan atau OTT terhadap pejabat hakim konstitusi menunjukkan bahwa mafia pangan terlibat dalam upaya untuk memonopoli impor daging sapi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ilegal tertentu terus mengancam ketahanan pangan negara. Salah satu masalah terkait pupuk adalah harga pupuk Indonesia yang tinggi karena bergantung pada harga gas yang tinggi. Petani kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Untuk meningkatkan ketahanan pangan dan nasional Indonesia, sangat penting untuk melawan budaya impor dan kekuatan mafia pangan. Untuk menyelesaikan masalah ini, masyarakat harus lebih sadar dan menentang aktivitas ilegal yang mengancam ketahanan negara. Dapat disimpulkan, bukan hanya pertahanan fisik negara, bela negara juga tentang membangun kesadaran, karakter, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan kesejahteraan negara. Dengan memahami landasan ideal, konstitusional, dan operasionalnya, serta mengatasi berbagai tantangan dan ancaman, Indonesia dapat memperkuat ketahanan negaranya dan mewujudkan cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan ini, saya mengakhiri presentasi kita hari ini dengan harapan bahwa teman-teman telah mendapatkan wawasan yang berharga. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.